Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang spread dan slippage pada cryptocurrency. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Oke, sebaran atau bid ask atau spread adalah perbedaan antara harga terendah yang diminta untuk sebuah aset dan bid adalah harga tertinggi. Aset cair seperti Bitcoin memiliki sebaran yang lebih kecil daripada aset yang likuiditas dan volume perdagangan yang lebih rendah. Slippage terjadi ketika sebuah perdagangan diselesaikan dengan harga rata-rata yang berbeda dari yang diminta di awal. Hal ini seringkali terjadi saat mengeksekusi market order. Jika likuiditas tidak cukup untuk menyelesaikan order atau pasar menjadi volatil, harga order final tidak berubah. Untuk melawan slippage dengan aset berlikuiditas rendah, Anda dapat mencoba membagi order menjadi beberapa bagian yang terkecil. Saat membeli dan menjual aset di bursa kripto, harga pasar langsung berkaitan dengan persediaan dan permintaan, supply demand. Selain dari harga, faktor penting lain yang harus dipertimbangkan adalah volume perdagangan, likuiditas pasar, dan jenis order. Tergantung pada kondisi pasar dan jenis order yang digunakan, Anda tidak selalu mendapatkan harga yang diinginkan untuk sebuah perdagangan. Terdapat negosiasi terus-menerus antara pembeli dan penjual yang menciptakan sebaran antara kedua sisi tersebut, sebaran bid ask atau spread. Tergantung pada jumlah aset yang ingin diperdagangkan dan volatilitasnya. Anda mungkin juga mengalami slippage. Jadi, untuk menghindari hal yang tidak terduga, memiliki beberapa pengetahuan dasar dari buku order sebuah bursa akan bermanfaat sekali. Apa itu spread, sebaran bid ask? Sebaran bid ask adalah perbedaan antara harga bid tertinggi dan harga ask terendah dari sebuah buku order. Dalam pasar tradisional, sebaran sering sekali dihasilkan oleh maker pasar atau penyedia likuiditas pialang. Dalam pasar kripto, sebaran merupakan hasil perbedaan antara limit order dari pembeli dan penjual. Jika Anda melakukan pembelian instan dengan harga pasar, Anda harus menerima harga ask terendah dari seorang penjual. Jika ingin melakukan penjualan instan, Anda akan mengambil harga bid tertinggi dari seorang pembeli. Aset yang lebih liquid seperti falas memiliki sebaran bid ask yang lebih sempit, yang berarti pembeli dan penjual dapat mengeksekusi order tanpa menyebabkan perubahan yang signifikan pada harga tersebut. Hal ini disebabkan oleh volume order yang besar dalam buku order. Sebaran bid ask yang lebih lebar akan memiliki fluktuasi harga yang lebih substansial saat menyelesaikan order dalam volume yang besar. Maker pasar dan sebaran bid ask. Konsep likuiditas merupakan hal penting bagi pasar keuangan. Jika Anda mencoba untuk berdagang di pasar dengan likuiditas rendah, Anda mungkin harus menunggu beberapa jam atau beberapa hari untuk pedagang lain cocok dengan order Anda. Membuat likuiditas merupakan hal penting, tetapi tidak semua pasar memiliki likuiditas yang cukup dari pedagang individu saja. Misalnya, dalam pasar tradisional, pialang dan maker pasar memberikan likuiditas dengan imbalan laba arbitrase. Maker pasar dapat diuntungkan dari sebaran bid ask hanya dengan membeli dan menjual aset secara bersamaan. Dengan menjual di harga ask yang lebih tinggi dan membeli harga bid yang lebih rendah secara terus-menerus, maker pasar dapat memandang sebaran sebagai laba arbitrase. Bahkan sebaran yang lebih kecil pun dapat memberikan laba yang signifikan jika diperdagangkan dalam jumlah yang besar sepanjang hari. Aset yang sangat diminati memiliki sebaran yang lebih kecil karena maker pasar berasing dan mempersempit sebarannya. Misalnya, maker pasar dapat menawarkan pembelian BNB seharga $350 per koin, lalu menjual BNB seharga 351 secara bersamaan, sehingga menciptakan sebaran sebesar $1.
Siapapun yang ingin berdagang secara instan di pasar harus memenuhi posisinya. Sebaran kini menjadi laba arbitrase murni bagi maker pasar yang menjual dan dibeli dan membeli yang dijual. Persentase sebaran bid-ask. Untuk membandingkan sebaran bid-ask berbagai mata uang kripto atau aset, kita harus mengevaluasinya dalam persentase. Perhitungannya sederhana. Harga as kurangi harga bid bagi harga as dikali 100. Itu adalah persentase sebaran bid as. Mari kita gunakan BV sebagai contoh. Pada saat penulisan artikel ini, BV memiliki harga as sebesar 907 US dollar dan harga bid sebesar 901. Perbedaan ini menghasilkan sebaran bid as sebesar 6 dolar. 6 dolar dibagi 907 kemudian dikalikan dengan 100 akan menghasilkan persentase sebaran bid-ask final sebesar sekitar 0,66%. Ya. Sekarang anggap saja bahwa Bitcoin memiliki sebaran bid-ask sebesar 3 dolar meskipun nilainya setengah dari contoh BV. Saat membandingkan keduanya dalam persentase, sebaran bid-ask Bitcoin hanya sebesar 0,0083%. BV juga memiliki volume perdagangan yang jauh lebih rendah, yang mendukung teori kita bahwa aset yang kurang liquid cenderung memiliki sebaran bid-ask yang lebih besar. Sebaran Bitcoin yang lebih sempit memungkinkan kita untuk menarik beberapa kesimpulan. Aset dengan persentase sebaran bid-ask lebih kecil memungkinkan akan menjadi jauh lebih liquid. Jika ingin mengeksekusi market order yang besar, biasanya risiko Anda harus membayar harga di luar perkiraan jauh lebih kecil. Apa itu slippage? Slippage adalah kejadian yang umum pada pasar dengan volatility tinggi atau likuiditas rendah. Slippage terjadi ketika sebuah perdagangan diselesaikan dengan harga yang berbeda daripada yang diperkirakan atau diminta. Misalnya, anggap bahwa Anda ingin memasang market order beli yang besar di harga 100 dolar, tetapi pasar tidak memiliki likuiditas yang diperlukan untuk mengisi order di harga tersebut. Akibatnya, Anda harus mengambil order berikutnya di atas 100 dolar. Hingga order terisi penuh, hal ini dapat menyebabkan harga rata-rata pembelian Anda menjadi lebih tinggi dari 100 dolar, dan itulah yang disebut dengan slippage. Ya. Dengan kata lain, saat membuat market order, sebuah bursa akan mencocokkan pembelian atau penjualan secara otomatis dengan limit order di buku order. Buku order akan mencocokkan Anda dengan harga terbaik, tetapi Anda akan mulai naik makin tinggi di rantai order jika volumenya tidak cukup untuk harga yang diinginkan. Proses ini menyebabkan pasar memenuhi order dengan harga yang berbeda dan tidak terduga. Dalam pasar kripto, slippage merupakan kejadian yang umum dalam automated market maker dan bursa terdesentralisasi. Slippage dapat menjadi di atas 10% dari harga yang diperkirakan untuk altcoin yang volatil atau memiliki likuiditas rendah. Slippage positif. Slippage tidak selalu berarti bahwa Anda akan mendapatkan harga yang lebih buruk dari perkiraan. Slippage positif dapat terjadi jika harga turun saat memasang order beli atau harga meningkat saat memasang order jual. Meskipun tidak lazim, slippage positif dapat terjadi di beberapa pasar yang sangat volatil tinggi. Ya. Toleransi slippage. Beberapa bursa memungkinkan Anda mengatur tingkat toleransi slippage secara manual untuk membatasi slippage yang mungkin dialami. Anda dapat melihat pilihan ini di dalam automated market maker seperti PancakeSwap di Binance Smart Chain dan Uniswap di Ethereum. Ya, nah kalau kita di Trust Wallet di PancakeSwap itu dia muncul slippage toleransinya 0,1, 0,5, 1%. Nah ini bisa kita setel ya. Transaksi deadline-nya kalau misalnya dilewati 20 menit itu akan di cancel ya. Ini kita bisa atur bisa sampai bahkan ada yang sampai 15% ya slippage-nya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambil posisi. Oke, kita lanjut. Jumlah slippage yang diatur dapat memiliki efek kumulatif pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan order Anda. Jika Anda mengatur slippage rendah, order dapat memerlukan waktu yang lama untuk terisi dan atau tidak terisi sama sekali.
Jika Anda mengaturnya terlalu tinggi, pedagang lain atau bot melihat order Anda yang menunggu lalu mendahului Anda. Dalam kasus ini, front running mendahului terjadi ketika pedagang lain mengatur biaya gas yang lebih tinggi daripada Anda untuk membeli aset terlebih dahulu. Kemudian front runner memasukkan pedagang lain untuk menjualnya kepada Anda dengan harga tertinggi yang bersedia Anda terima berdasarkan toleransi slippage. Meminimalkan slippage negatif. Meskipun Anda tidak selalu dapat menghindari slippage, terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mencoba meminimalkannya. Yang pertama, sebagai alternatif memasang order besar, cobalah untuk memecahnya menjadi beberapa blok yang lebih kecil. Awasi buku order untuk menyebarkan order Anda agar tidak memasang order yang lebih besar daripada volume yang tersedia. Yang kedua, jika Anda menggunakan bursa terdesentralisasi, jangan lupa untuk memperhitungkan biaya transaksi. Beberapa jaringan memiliki biaya yang tinggi tergantung pada lalu lintas blockchain yang dapat meniadakan keuntungan yang diperoleh, sehingga menghindari slippage. Biasanya yang tertinggi itu di Ethereum ya, sedangkan di BSC, PancakeSwap itu sangat murah biayanya. Yang ketiga, jika Anda menangani aset dengan likuiditas rendah, seperti pool likuiditas kecil, aktivitas perdagangan Anda dapat mempengaruhi harga aset secara signifikan. Satu transaksi dapat mengalami sejumlah kecil slippage, tetapi transaksi kecil dalam jumlah banyak akan mempengaruhi harga blok transaksi berikutnya yang Anda buat. Gunakan limit order. Order ini memastikan Anda mendapatkan harga yang diinginkan atau lebih baik saat dagang. Meskipun mengorbankan kecepatan market order, Anda dapat merasa yakin tidak akan mengalami slippage negatif. Konklusi, saat perdagangan mata uang kripto, jangan lupa bahwa sebaran bid-ask atau slippage dapat mengubah harga final perdagangan. Anda tidak selalu dapat menghindarinya, tetapi hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Untuk perdagangan yang lebih kecil, hal ini dapat menjadi kecil, namun ingat bahwa dengan order bervolume besar, harga rata-rata per unit dapat menjadi lebih tinggi dari perkiraan. Bagi siapapun yang bereksperimen dengan keuangan terdesentralisasi, memahami slippage merupakan bagian yang penting dalam dasar-dasar perdagangan. Tanpa beberapa pengetahuan dasar, Anda sangat berisiko kehilangan uang akibat front running atau slippage yang berlebihan. Oke, selesai pembahasan kita tentang spread dan slippage. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru memulai untuk mencoba bertransaksi di cryptocurrency. Semoga bermanfaat dan mohon dibantu untuk di follow akun medsos dari Mahir Trading Live. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.